Baiklah, kita lanjutkan pada bagian 3 dari sistem akuntansi pemerintah pusat, slide yang 1. Nah, kali ini kita akan membicarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Ini dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Unsur-unsur penyelenggaraan SAI, sistem akuntansi instansi, ya di sana ada formulir atau dokumen sumber yang akan dijurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar. Nah, pada satu kondisi buku besar itu perlu ada subsidiary, buku pembantu, untuk mendetailkan pencatatan di buku besar. Yang terakhir adalah membuat laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat unit akuntansi dan pelaporan instansi. Ya. Kalau kita lihat, ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada unit akuntansi pengguna anggaran, PA itu menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian di bawah PA itu ada pembantu PA eselon 1. Ya. Jadi di bawah menteri atau pimpinan lembaga itu eselon 1. Jadi unit akuntansinya kita sebut UA BPA eselon 1. Kemudian di wilayah itu biasanya kementerian punya kantor wilayah. Sehingga di sana ada pembantu pengguna anggaran wilayah. Sehingga unit akuntansinya adalah unit akuntansi pembantu PA wilayah. Atau kita singkat UAPPAW. Kemudian yang paling bawah adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA. Jadi kuasa PA. Sehingga unit akuntansinya adalah unit akuntansi kuasa PA, UA KPA. Jadi strukturnya untuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan seperti itu. Bagaimana kalau di kementerian itu misalnya tidak ada kantor wilayah, maka salah satu satker di wilayah tersebut menjadi koordinator wilayah. Sebagai contoh, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Jawa Barat itu ada 2 satker. Yang pertama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, yang kedua adalah Balidiklat Keuangan Cimahi di Bandung, Jawa Barat. Jadi Pusdiklat Anggaran bukan kantor wilayah, tapi dia akan berperan sebagai koordinator wilayah yang mengkonsolidasi laporan keuangan dari BDK Cimahi dan Pusdiklat Anggaran sendiri. Cara operasionalnya atau bekerjanya seperti itu. Kemudian untuk unit akuntansi dan pelaporan barang, di sana juga mirip, menteri, pimpinan lembaga menjadi pengguna barang atau PB. Sehingga akuntansinya kita sebut unit akuntansi pengguna barang, UAPB. Eselon 1-nya menjadi pembantu pengguna barang eselon 1. Sehingga unit akuntansinya kita sebut UA PPB eselon 1. Di kantor wilayah, dia menjadi pembantu pengguna barang wilayah. Sehingga unit akuntansinya kita sebut unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Ini kita perbaiki ya. Unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Ini juga unit akuntansi pembantu pengguna, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Ini sudah benar. Oke. Nah, demikian. Kemudian di Satker ada unit akuntansi kuasa pengguna barang, ada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran di satuan kerja. Biasanya unit akuntansi kuasa pengguna barang itu dijalankan oleh, ya di sini kalau kita lihat ya, ini dijalankan oleh bagian tata usaha ya, atau yang ditunjuk ya. Kalau unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, ini kita bisa sebut akuntansi keuangan, biasanya Kasubag Keuangan atau pejabat yang menangani keuangan ya. Di bawahnya nanti ada timnya ya, ada pelaksana masing-masing, pelaksana di unit akuntansi dan pelaporan barang dan pelaksana di unit akuntansi pelaporan keuangan. Nah, ini gambaran dari proses akuntansi pada entitas akuntansi. Ya, kalau kita lihat di sini ada
tiga proses besar atau tiga bagian besar, input, proses, output. Ya. Ada tiga bagian besar di situ, input, proses, output. Inputnya dokumen sumber transaksi, prosesnya menganalisis transaksi, jurnal, posting, buku besar. Outputnya adalah laporan keuangan. Mohon diingat, ini di KL, Kementerian Negara Lembaga, dia adalah PA, sehingga laporan keuangannya 5 ini. Seperti tadi yang PA BUN juga, yang di bagian 2 kita ceritakan. Jadi laporan keuangannya LRA, LO, LPN, neraca, CALK. Nah, laporan keuangan itu harus relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Di bawah ini adalah komponen-komponen sistem. Sebenarnya ada formulasi prosedur transaksi, ada bagian akun standar, ada pengaturan kelembagaan, ada hardware, ya, ada personel. Ini bagian-bagian dari komponen sistem kita dengan istilah yang agak berbeda. Kemudian ini unit akuntansi, kuasa pengguna anggaran, dan unit akuntansi di atasnya. Apa tugas masing-masing unit akuntansi di situ? Nah, transaksi itu direkam di unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Ini nomor 2. Perekaman transaksi ada di UA KPA. Sementara di tingkat wilayah, pembantu pengguna anggaran eselon 1 atau di PA tidak ada perekaman transaksi. Yang ada adalah menerima laporan keuangan, kemudian menggabungkan. Ya, sebelum itu tentunya ada langkah-langkah misalnya untuk verifikasi data, begitu ya. Verifikasi data. Jadi tugas merekam itu kewenangannya ada di unit akuntansi KPA. Bagaimana kalau unit akuntansi PA menemukan kesalahan yang dilakukan oleh unit akuntansi KPA? Ya harusnya unit akuntansi PA itu memberi informasi ke bawah sampai dengan unit akuntansi KPA untuk memperbaiki datanya, kemudian data itu dikirim lagi. Dikirim kemana? Dikirim dari KPA ke unit akuntansi wilayah, ke eselon 1 sampai ke PA, dikirim ulang. Nah, ini langkah kerjanya seperti itu. Jadi ini adalah kewenangannya. Jadi di KPA itu untuk merekam, kemudian di wilayah sampai dengan di kementerian atau lembaga itu menggabungkan. Intinya demikian. Baik, itu sistem akuntansi instansi. Kemudian mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan. Apa itu rekonsiliasi data? Rekonsiliasi di sini adalah proses mencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Contohnya, misalnya pembayaran LS, yang membayar adalah KPPN sebagai kuasa BUN di daerah, kemudian yang mengajukan pembayaran adalah Satker. Jadi transaksi pembayaran ini direkam juga oleh kuasa BUN di daerah yaitu KPPN dan direkam oleh Satker. Ini adalah dokumen sumber yang sama. Dicatat oleh sistem akuntansi BUN dan dicatat juga oleh sistem akuntansi instansi. Ya, itu contoh. Tapi ada juga nanti yang dicatat oleh sistem yang ada di Satker yang sama. Misalnya membeli aset tetap. Akuntansi keuangan juga mencatat, akuntansi barang juga mencatat. Ini juga nanti perlu dicocokkan, rekonsiliasi. Tujuan rekonsiliasi di sini meyakinkan keandalan data dalam menyusun laporan keuangan. Artinya antar sistem itu harus sama datanya, karena dokumen sumbernya sama. Kemudian output rekonsiliasi apa? BAR, berita acara rekonsiliasi. Baik, jenis rekonsiliasi ada 2, internal dan eksternal. Kita lihat dulu rekonsiliasi internal itu dilaksanakan antara subsistem pada masing-masing unit akuntansi dan pelaporan dan atau antar unit akuntansi dan pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan. Misalnya tadi sistem akuntansi keuangan di Satker dengan sistem akuntansi barang di Satker yang sama, itu rekonsiliasi internal. Poin yang kedua, termasuk sebagai rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi antar unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang
serta rekonsiliasi internal antar WKPR dengan bendahara. Ini juga. Ya, jadi internal itu nanti dilihat dari unitnya, apakah masih di unit yang sama atau sudah di luar unit itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah rekonsiliasi eksternal. Ini dilakukan oleh unit akuntansi dan pelaporan yang satu dengan unit akuntansi pelaporan yang lain atau pihak lain ya, yang tidak dalam satu entitas pelaporan. Misalnya KL dengan BUN, itu sudah beda entitasnya ya. KL sendiri, BUN di Kementerian Keuangan. Poin yang kedua, rekonsiliasi internal dalam SAPP, ini meliputi rekonsiliasi antara pengguna anggaran dengan BUN. Tadi sudah saya sampaikan, rekonsiliasi pelaporan barang antara pengguna barang dengan pengelola barang. Tahu pengguna barang? Pengguna barang di KL. Pengelola barang adalah Menteri Keuangan. Itu juga dua entitas pelaporan yang berbeda. Atau rekonsiliasi antara BUN dengan pengelola barang. Ya, walaupun BUN ini juga Menteri Keuangan, pengelola barang juga Menteri Keuangan, tapi di sini adalah dua sistem yang berbeda. Baik, itu rekonsiliasi. Sekali lagi poinnya adalah satu dokumen sumber dicatat di dua sistem yang berbeda sehingga perlu dicocokkan validitasnya, angkanya harus sama. Ini jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Ada LRA, neraca, LO, LPE, CALK. Nanti urutannya adalah LO ke LPE neraca. Kemudian LRA sendiri dan CALK menjelaskan semua laporan keuangan yang lain. Kapan laporan keuangan itu disampaikan? Nah, Kementerian Negara lembaga ini menyampaikan paling lama untuk laporan keuangan tahunan ya. Ini 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2 bulan berarti Februari. Disampaikan ke siapa? Ke BUN. Ya. Laporan keuangan tahunan harus disertai pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh aparat pengawas intern. Biasanya kalau di kementerian itu Inspektorat Jenderal. Gitu ya. Dan pernyataan tanggung jawab. Statement of Responsibility yang ditandatangani oleh siapa? Menteri atau pimpinan lembaga. Jadi kalau laporan keuangan tingkat kementerian negara atau lembaga, nanti pernyataan tanggung jawabnya ditandatangani oleh menteri atau pimpinan lembaga. Tapi statement of responsibility ini juga dibuat mulai dari unit akuntansi KPA, UA KPA. Sehingga yang tanda tangan di UA KPA adalah KPA-nya, pimpinan satkernya. Kalau di tingkat wilayahnya nanti yang tanda tangan juga kepala kantor wilayah sebagai unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah dan berjenjang di eselon 1 sampai ke kementerian. Apa sanksinya kalau tidak mengirimkan laporan keuangan atau tidak melakukan rekonsiliasi? Sanksinya adalah mengembalikan SPM oleh KPPN yang telah diajukan oleh unit akuntansi KPA atau Satker. Itu sanksinya. Kemudian SPM mana yang dikecualikan dari sanksi? SPM LS belanja pegawai, ya ini untuk gaji, tunjangan. Kemudian SPM langsung LS kepada pihak ketiga, ini biasanya untuk membayar penyedia, dan SPM pengembalian. Ini yang dikecualikan. Kita mungkin tidak fokus di sanksi, tapi ini untuk mendorong supaya tertib. Karena apabila ada satu satker yang terlambat, maka laporan keuangan di kementerian itu jadi tidak lengkap, sehingga harus semuanya tertib. Pengenaan sanksi ini tidak membebaskan unit akuntansi KPA atau unit akuntansi kuasa pengguna barang, dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan, laporan BMN, dan melakukan rekonsiliasi. Sanksinya tetap diberikan kalau ada keterlambatan, tidak memenuhi jangka waktu yang diberikan, tetapi laporannya juga harus tetap disampaikan. Gitu. Pengenaan sanksi kepada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah atau unit akuntansi pembantu pengguna barang, ini mempertimbangkan pelaksanaan single database dalam proses rekonsiliasi. Artinya, kalau nanti database-nya sudah single, rekonsiliasinya cukup di unit akuntansi KPA. Unit akuntansi KPA. Jadi wilayah tidak perlu melakukan
rekonsiliasi. Baik, yang berikutnya adalah review atas laporan keuangan. Jadi tadi dikatakan bahwa laporan keuangan itu harus sudah direview dan ada surat pernyataan tanggung jawab. Ya. Tujuan review untuk apa? Jadi review ini berbeda dengan audit ya. Tujuannya adalah satu, meyakinkan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan di laporan keuangan. Itu yang pertama. Kemudian meyakinkan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. SAP itu standar akuntansi pemerintahan. SAP itu nanti isinya yang pokok diantaranya adalah 3, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan ini digabung menjadi pelaporan. Ya. Kemudian yang ketiga, meyakinkan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan perundangan dan standar akuntansi pemerintahan. Jadi 3 tujuan review. Review ini tidak memberikan opini ya. Kemudian pelaksanaan review laporan keuangan. Pada SAI, sistem akuntansi instansi, siapa yang melakukan review? Yang mereview adalah aparat pengawasan intern pemerintah di KL masing-masing. Ini untuk mereview laporan keuangan KL, laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian nanti akan dikeluarkan pernyataan telah direview. Kemudian untuk BUN, nanti Menteri Keuangan menunjuk aparat pengawasan intern pemerintah untuk mereview. Biasanya ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Yang direview adalah laporan keuangan BUN, kemudian juga dibuat pernyataan telah direview. SAI dan Sabun ini digabung sistemnya atau datanya ke sistem akuntansi pemerintah pusat. Ya. Siapa yang mereview? Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang direview adalah laporan keuangan pemerintah pusat. LKPP ini gabungan dari LKKL dan LKBUN. Nah, gitu ya. Gabungan. Nanti juga ada pernyataan telah direview. Nah, yang direview di sini laporan keuangan semesteran dan tahunan. Berikutnya, pernyataan telah direview, poin-poinnya apa saja isinya? Yang pertama, pernyataan telah mereview laporan keuangan sesuai dengan standar review dan informasi tanggung jawab penyajian laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan tentang tujuan dilaksanakannya review dan ruang lingkup hasil reviewnya. Yang keempat, ini pernyataan hasil review bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, kemudian yang keempat, dapat diberikan paragraf penjelasan kalau diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan tanggung jawab. Ini untuk level Satker, UAKPA ditandatangani oleh KPA-nya. Untuk wilayah juga ditandatangani oleh kepala tingkat wilayah. Untuk eselon 1 ditandatangani oleh eselon 1-nya. Untuk tingkat kementerian negara atau lembaga itu ditandatangani oleh PA-nya. PA-nya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Isinya apa saja? Kalau kita lihat ada 4. Pernyataan terhadap substansi elemen laporan keuangan menjadi tanggung jawab dari si penandatangan itu. Yang kedua, pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Ini kita punya PP 60 tahun 2008. Nanti boleh dilihat sistem pengendalian intern yang memadai. Atau nanti dipelajari lebih dalam di mata kuliah sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, pernyataan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP, standar akuntansi pemerintahan. Dan yang keempat, paragraf penjelasan, kalau itu diperlukan. Baiklah, demikian mata kuliah kita sistem akuntansi pemerintah pusat untuk slide yang pertama. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di Telegram atau di Google Classroom.